Halo Tribuners, setiap orang punya ceritanya masing-masing. Ada yang mudah, ada juga yang penuh tantangan. Tapi hari ini kita akan mendengar cerita yang luar biasa, cerita tentang semangat, usaha, dan tidak menyerah. Bersama saya Joy, kita kembali lagi dalam Cakap-Cakap edisi Pendidikan. Setiap anak yang lahir ke dunia ini punya cerita yang berbeda. Ada yang jalannya terasa mudah, tapi ada juga yang harus berjuang lebih keras sejak kecil. Tidak semua anak bisa langsung bicara, tidak semua anak mudah belajar, dan tidak semua anak bisa langsung dimengerti oleh orang di sekitarnya. Tapi, di balik semua itu selalu ada kekuatan, selalu ada harapan, dan selalu ada cerita indah yang bisa kita pelajari. Hari ini, Tribuners, kita akan mendengar cerita langsung dari teman-teman yang hebat yang sudah melewati banyak proses dalam hidupnya. Untuk itu, telah hadir bersama saya ada Jody dan Melky. Halo Jody, halo Melky. Halo. Halo. Bilang hai ke Tribuners. Halo Tribuners. Halo Tribuners. Dan ada juga ibu yang hebat di sebelah Melky, ada Ibu Lina. Halo Ibu, selamat datang ke Tribun Medan. Nah, jadi Tribuners spesial edisi Cakap-Cakap Pendidikan kali ini kita bakalan ngobrol santai bareng teman-teman hebat yang ada di sebelah Joy yang pastinya bisa menginspirasi Tribuners yang ada di rumah. Tapi sebelum kita mulai Cakap-Cakap kali ini, kita saksikan dulu video berikut ini. Oke, mungkin Joy mau nanya ke yang di sebelah Joy ini ya langsung. Boleh dikasih tahu perkenalkan dirinya kepada Tribuners, namanya siapa? Halo, nama saya Jody Edward Chu. Jody Edward Chu. Saat ini kegiatannya ngapain aja Jody? Saya sekarang lagi berkuliah Berkuliah di kampus mana? di kampus Unpri, Unpri, jurusan? jurusan Desain Komunikasi Visual. Sudah semester berapa? 6. Wah, keren ya. Berarti Jody saat ini kesibukannya lagi kuliah. Kalau yang di sebelahnya Jody namanya siapa? Nama saya Melky Andrian Tarigan. Wah, mematikan ini. Kesibukannya hari ini ngapain aja Melky saat ini? Kesibukan saya hari ini, saya bersekolah di iHomeschooling, kerja di Mama Kitchen, les musik di AV Kantata. Juga tadi di balik di backstage kita juga cerita kalau Melky ini personel band ya? Iya Kak. Personel band apa? Personal bandnya adalah namanya Sky Band. Sky Band. Di sana Melky jadi apa? Kalau di sana Sky Band, saya di situ menjadi vokalis sama gitaris. Vokalis dan gitaris, keren nih Melky. Suka genre musik yang gimana nih Melky? Genre yang paling saya suka itu adalah genre musik pop.
Pop. Ada lagi? Itu saja sih Kak. Pop ya. Wah, berarti Pop Indonesia. Melki nih pintar nyanyi dong. Iya. Yes, keren. Nanti kapan-kapan boleh ya nyanyi bareng kita di Tribun ya? Oh iya Kak. Nah, kalau Jody ya, kesibukannya kan saat ini adalah kuliah. Pernah merasa susah nggak sih mengikuti perkuliahannya? Sekarang saya tidak ada masalah mengikuti pelajarannya kuliah. Mungkin ada sedikit permasalahan ketika ingin mengingatkan informasi ataupun cara kerjanya mungkin agak susah. Tapi saya selalu mencari cara untuk mengerjakan semua tugas itu dengan baik. Dengan baik. Nah, kalau misalnya mendengarkan dosen menjelaskan, ada permasalahan nggak? Ya, kadang-kadang mereka bicaranya cepat sekali. Oh, Sehingga saya harus memperhatikan secara lebih detail. Tapi saya juga menggunakan HP saya untuk merekam suara mereka, biar saya bisa dengarkan kembali. oh berarti tetap ada alat bantu ya untuk mempermudah proses Jody belajar. Iya. Nah, kalau Melki sendiri gimana tuh? Kegiatannya kan banyak ya. Ada main musik, baru nyanyi pula, kerja juga di My Po Kitchen. Ada susah nggak sih dalam proses melakukan itu semua? Ada sih Kak. Gimana? Saya tuh saat bekerja di My Po Kitchen, saya merasa kesusahan dalam mengangkat barang, dalam mengangkat barang yaitu dan susah mengenal peralatan. Nah, lalu susah peralatan, lalu saya kesulitan mencari barang yang tersedia. Oh, berarti agak susah ya Ibu Lina kalau mengangkat barang. Kalau di rumah, Melki gimana, Bu? Ya, kalau di rumah ya seperti biasa aja. Apa yang kita kerjakan dia bisa kok. Dia bisa cukup mandiri ya. Cukup mandiri emang. Kalau Melki kan juga nyanyi ya tadi ya. Iya. Itu ada kesusahan nggak sih? Atau main gitar, susah nggak? Kalau yang nyanyi sama main gitar aja nggak akan kesusahan. Wow, nggak akan kesusahan, Bu. Nggak pernah susah dalam bernyanyi sama main gitar. Is, Saya kan nggak kesusahan. keren kali. Kalau boleh tahu ya Ibu Lina, sejak kapan nih Melki dikenalkan dengan dunia musik? Melki dulu memang umur 3 tahun kan udah divonis dia autis. Nah, jadi saya bawa ke Jakarta. Dia ada dokternya bilang dia harus fokuskan ke musik. Jadi mulai umur 3 tahun udah sekolah musik. 3 tahun udah sekolah Iya. musik. Berarti dicari kesibukannya ya? Nah, karena kata dokternya harus disibukkan dengan kegiatan gitu. Jadi ya saya berusaha, puji Tuhan bisa saya handle, bisa diikuti sama si Melki. Dia kan udah les musik tuh dari umur 3 tahun. Alat musik apa aja yang dia kuasai? Adakah selain gitar? Barangkali. Pertama dulu piano. Oke. Nah, jadi gitar ini belakangan. Oh, justru belakangan ya Iya. gitar ini? Karena dulu kan si Melki ini sebenarnya dia belajar nggak susah. Jadi dia tamat SD, SMP, SMA. Jadi begitu tamat SMA dia minta kuliah. Minta Jadi kuliah. Karena saya merasa nggak bisa dilepas, mungkin nanti nggak bisa, saya fokuskan dia masuk terus ke gitar sama vokal. Di situ dia suka. Nah, suka terus mulai dari situ dia lancar bicara. Oh, justru di situ dia lancar bicara ya? Waktu vokal itulah, karena kan vokal itu kan diatur bicaranya kan. Nah, jadi mulai dari situ udah mulai bicara bagus, saya teruskan terus. Jadi dia suka. Itulah bisa ya dia masuk band Sky Band tadi ya, menjadi Ya. personel. Berarti cukup banyak ya Ibu
mungkin jalan cerita proses yang dilalui Melky sehingga Melky bisa seperti yang Tribuners lihat saat ini. Kok boleh tahu Melky saat ini usianya berapa? Ini nanti 9 Mei ini udah 32 tahun. 30. 33. Oh, 33. Oh, 30. Sorry. Lebih ingat Melky 33 tahun bulan Mei ini. Iya. 33 tahun. Gak nampak kan Tribuners? Kayak masih ABG, kayak masih 18 tahun. Kalau Jody umurnya berapa? Sekarang umur saya 22. 22 tahun. Ini juga masih imut-imut, lucu-lucu. Nah, kalau aku mau tanya ke Jody deh. Jody pernah nggak sih merasa sedih gitu atau merasa tertinggal dari teman-teman yang lain? Boleh diceritakan kepada Tribuners kalau misalnya pernah merasakan hal tersebut. Kebetulan saya tidak pernah merasa tertinggal sih sejak masa kecil saya. Karena kebetulan teman saya udah mengerti kondisi saya. Dan karena itu, untuk waktu yang lama sekali, saya tidak menyadari kalau ternyata perilaku saya ini berbeda untuk orang lain. Oh iya. Jadi ketahuannya tuh kapan? Waktu kelas berapa? Saat Mulai saya sadar. mulai menjadi remaja, saya baru menyadari kenapa ya saya bisa bertingkah lakunya seperti ini. Apa nih kebiasaan yang paling mencolok yang menurut Jody, kenapa aku begini gitu? Apa? Mungkin salah satu kebiasaan itu kadang-kadang saya suka jalan-jalan setelah melakukan tugas sedikit. Mungkin karena biar saya tidak stres, biar saya bisa menenangkan sendiri. Lalu saya duduk kembali, lalu kerjain tugasnya kembali. Oh, berarti dulu Jody ini kalau melakukan sesuatu suka jalan itu untuk menghindari stres dan juga pengalihan fokus barangkali ya. Ya, supaya saya bisa menenangkan sendiri, supaya saya bisa dapat ingat kembali apa yang saya harus lakukan, Oh, paham, mana yang paham. lebih prioritas, mana yang lebih penting. Lalu duduk, kembali lagi, bikin. Seperti itu. Nah, Jody sendiri kan sekarang jurusannya DKV ya. Iya. Nah, itu sejak kapan Jody memahami kalau bakatnya itu menjadi seorang desainer nih nantinya? Saat saya kecil, saya dulu suka membuat komik sih dulu. Komik? Ya, tapi saat saya, ya, gimana cara bilangnya? Grow up. Oke, grow up. Saya mulai melihat sekitar saya dan saya melihat ada banyak poster, saya melihat billboard, iklan, dan saya menjadi tertarik juga cara mereka membuat hal-hal seperti itu. Dan saat saya experience pertama saya dengan komputer itu saya menggunakan program Paint. Oke, Paint. Dan di Paint ternyata aku bisa bikin apapun, bisa cat, bisa bikin bentuk, dan ini menginspirasi saya untuk yuk pakai ini komputer lagi, experience digital art. Oke, dari situ mulai untuk membuat poster. Berarti komik tadi beralih ya, jadi poster. Baru suka buat apa lagi? Aku juga tertarik membuat banner. Banner. Bisa bikin jadi logo. Logo. Apapun, undangan. Undangan juga udah bisa. Iya, dan stiker. Stiker juga. Wah, keren. Nah, kalau dari desain yang Jody buat itu lebih ke kartun atau yang realistis? Saya mencoba untuk lebih fleksibel. Fleksibel ya, tergantung permintaan berarti ya, apa yang dibutuhkan. Tergantung permintaannya lah, klien. Oke, kalau boleh tahu siapa nih yang sosok yang mendukung Jody saat ini sehingga Jody bisa seperti sekarang? Orang tua selalu hadir dengan saya. Orang tua saya, mereka memberikan semangat
untuk tetap berusaha untuk meraih lebih tinggi lagi. Kalau Melki siapa nih sosok yang mendukung Melki? Sosok yang paling mendukung saya itu adalah orang tua dan keluarga saya. Orang tua dan keluarga. Kalau abang-abang, kakak-kakak juga? Iya. Wah, keren nih. Oke. Eh, apa nih yang buat Jody dulu ya, dari Jody. Apa nih yang buat Jody tetap kuat dan nggak menyerah sampai sekarang? Untuk menjawab pertanyaan itu, orang tua saya lagi. Oh, kembali ke orang tua ya. Ya, jadi mereka adalah sumber kekuatan saya. Dukungan mereka, semangat mereka, dan nasihat mereka itu menginspirasi untuk tetap berusaha, untuk jangan menyerah dengan mudah. Berarti Jody sempat merasa pengen nyerah nggak gitu? Kadang saya pernah merasa capek saat saya melakukan tugas kuliah yang bernumpuk dan numpuk dan numpuk. Tapi saya menjadi semangat untuk fokus dalam mengerjakan tugas itu. Belajar hal-hal yang baru, cara untuk mengerjakan tugas ini dengan baik. Baik. Nah, kalau Melki sendiri bagaimana? Pernah nggak merasa capek gitu sama mungkin kegiatan-kegiatan yang Melki lakukan saat ini dan pengen nyerah aja deh gitu? Pernah nggak? Pernah sih. Oh iya, pernah. Iya. Terus gimana cara bangkitnya? Jangan banyaknya dengan cara bangkitnya itu saya harus bekerja keras untuk mendapatkan gaji yang banyak. Udah bahas gaji dia, Bu. Ya, realistis ya. Realistis. Tapi Bu Lina gimana? Kayaknya Melki ini anak yang cukup lucu ya, pribadinya hangat. Bisa diceritakan? Saya bekerja keras dengan cara bekerja sebagai chef di Mamapo Kitchen. Oh, sebagai chef. Gimana Bu ceritanya? Memang saya bangga sih untuk anak saya Meki. Kenapa? Karena dia ini nggak pernah merasa bosan. Oh ya, itu pula kelebihannya ya. Iya. Terus yang dia lakukan pertama harus bagus. Nah, itu yang saya bangga memang menurut saya. Apapun yang dia kerjakan harus bagus sampai bagus gitu, nggak pernah merasa bosan gitu lah. Berarti perfeksionis. Nah, dia bilang tadi ingin mendapatkan gaji yang besar dan dia nih sekarang kesibukannya menjadi chef katanya. Itu benar, Bu? Atau chef yang bagaimana, Melki? Melki kan sekarang udah chef di My Kitchen. Kitchen. Jadi dia udah punya gaji memang di sana. Makanya dia bilang gaji yang banyak. Melki biasanya masak apa? Saya biasanya untuk latihan pensi saya itu adalah mie tek-tek. Terus? Mie tek-tek, saya sudah pernah masak dorayaki. Memasak burger. Iya. Wah, keren, banyak dong. Kalah hostnya. Kalah saya masaknya. Udah bisa masak mie tek-tek, burger. Dan itu semua vegetarian ya, Bu? Iya. Dari tumbuhan. Kalau untuk Jody sendiri udah pernah nggak sih ngikuti lomba-lomba kompetisi? Ya, itu memang hal yang bikin saya bangga. Ketika tim kami di PKBM Dunia Sekolahku dan My Mamapo Kitchen itu bisa meraih penghargaan dari kompetisi-kompetisi, yaitu contohnya di Sobat Competition dapat juara 1 di kategori disabilitas yang diadakan oleh PT United Tractor. Dan juara 3 untuk TikTok Challenge. Iya, TikTok Challenge di ASEAN SEDP 4 yang diadakan oleh ASEAN Foundation. Dan ini menunjukkan bahwa disabilitas itu bukan penghalang untuk berprestasi. Keren. Jadi dalam apapun kondisi kita tetap bisa berprestasi ya. Keren sekali. Berarti memang temanya kita hari ini tuh Tribuners, mungkin tadi belum Joy sebut. Tema kita hari ini tuh adalah dari keterbatasan jadi kekuatan. Makanya
Jody tadi meng-highlight disabilitas bukan menjadi penghalang untuk orang berprestasi. Nah, Melki sendiri ada nggak sih mungkin sesuatu yang dulu nggak bisa Melki lakukan tapi sekarang udah bisa Melki lakukan? Ada nggak? Ada sih. Apa? Yang nggak bisa saya lakukan itu adalah pada saat les musik. Saya kesulitan untuk membaca not nada drum, not nada gitar, dan not nada keyboard. Tapi padahal jadi bisa ya kan, Bu? Nada keyboard. Sangat bisa pun sekarang, cepat nangkap. Padahal dulu susah dia bilang. Susah banget. Wah. Itu Tapi dia berusaha terus gitu. Cepat dia nangkap langsung. stimulasi apa yang Ibu berikan kepada Melki pada saat itu? Ya, saya nggak tahu sih, cuma sabar aja untuk mengajari, harus bisa, harus bisa. Saya bilang gitu. Dia gigih sih. Saya bisa mah, saya akan bisa gitu memang dia. Nah, terus? Saya kesulitan dulu memang. Saya kan masukkan dia musik di Medan ini, Afia Kantata. Sana kan bukan disabilitas sih, cuma saya ingin di situ gitu. Dia nggak menerima, tapi ada seorang pimpinannya di situ, coba katanya itu sama gurunya. Nggak berapa hari, 2 hari aja belajar udah langsung mengerti. Jadi mereka udah mempromosikan Melki ini karena dia disabilitas menjadi bisa gitu. Cuma di Afia Kantata itu cuma Melki yang seperti ini gitu. Oh iya. Wah, berarti udah cukup berprogres ya. Tapi tadi Ibu ada bahas kalau Melki ini dulu sempat sekolah di Jakarta ya? Iya. Sempat sekolah di Jakarta, terus kenapa dikembalikan lagi ke Medan? Dulu kan nggak kenal siapa-siapa. Jadi udah di sana dia sama dokternya dulu yang psikolognya, udah 4 tahun sama dia, tapi dari rumah sih bolak-balik. Dia bilang gini, udah bisa bawa ke Medan biar kenal sama keluarga gitu. Oke. Jadi di Jakarta dulu nggak kenal siapa-siapa, tapi 2 tahun di Jakarta baru dia kenal. Oh ini mama, karena dikasih foto, ini mama, ini papa, ini abang, kakak, ditempelkan satu papan tulis gitu. Terus baru udah mengerti dia, baru kata dokter psikolognya, bawalah pulang, kasihan, nanti biar tahu dia keluarga gitu. Jadi di Jakarta pun udah sekolah sih, SD sampai SD kelas 3 kayaknya kemarin. Sempat sekolah di sana. Di sana, di Jakarta Sempurna. Sebelum Masih akhirnya. ingat dia, kawannya pun masih ingat. Oh, masih ingat? Masih. Siapa teman dekatnya dulu waktu di Jakarta, Melki? Waktu di Jakarta itu adalah Steven. Ada Iwan. Teman-temannya dulu ya. Iya, ada begitu pun ada ada Filemon. Wah. Ya, kakak pasti kenal kan? Udah kenal lah. Cuma nama itu familiar kan dari Alkitab. Oh. Iya, Filemon. Nah, kalau Jody punya media sosial? Ya, saya ada media sosial. Kalau Melki punya media sosial? Punya. Punya juga ya. Biasanya lihat di media sosial itu ngeliatin apa? Pakai media sosial apa dulu deh kalau Jody? Saya menggunakan media sosial untuk melihat desain tren. Oke. Saya melihat cara orang-orang menggunakan HP mereka untuk melakukan fotografi ataupun filmografi. Saya juga melihat kayak poster ataupun desain-desain yang orang lain buat, supaya saya bisa dapat terinspirasi, bisa menambahkan di mood board saya. Cukup positif ya kegiatan yang dilakukan. Kalau Melki sendiri lihat-lihat medsos itu menggunakan medsos apa? Pakai apa? Pakai Google untuk bisa mencari jas kreasi yang paling keren. Nah, Melki ini ada nggak sih Bu hal yang mungkin barang tahu mau dia raih dalam waktu dekat? Ada? Ada nggak yang mau Melki capai dalam
waktu dekat ini, entah ikutin lomba, kegiatan lain, mungkin jadi chef, ngikutin lomba kegiatan chef ada nggak? Ada. Ada apa? Saya sudah pernah mengikuti lomba masak. Oh, udah pernah? Ya, lomba masak mewarnai maupun saya pernah mengikuti konser musik yang diadakan di AV Kantata. Wah, konser juga udah keren banget, Melki. Kalau Jody, ada nggak kegiatan yang mau dilaksanakan dalam waktu dekat? Lomba barangkali yang mau diikuti? Kalau saya bisa menemukan sebuah kompetisi yang saya tertarik, saya mau ikut lah. Oh, berarti ngelihat peluang. Kalau misalnya ada, mau diikuti. Bisa dapat mengembangkan diri sendiri, mengembangkan keterampilan. Oke, sebelum kita tutup podcast kali ini, nah, Jody ada nggak yang mau disampaikan kepada teman-teman yang di rumah? Pesan yang mau disampaikan? Pesan saya itu tetap berusaha, jangan mudah menyerah, dan jangan takut untuk minta bantuan. Tidak apa-apa kalau berbeda, karena kita masih memiliki nilai dan potensi. Nilai dan potensi. Kalau Melki, ada harapan yang mau dikasih tahu ke teman-teman di luar? Jangan merasa minder atau tersingkir karena kita punya bakat yang lebih. Intinya, jangan lelah untuk belajar dan berusahalah. Wah, keren. Aku suka nih masukan-masukan yang dikasih Jody dan Melki. Kalau Ibu Lina barangkali untuk orang tua yang ada di luar sana. Kepada kita orang tua yang mempunyai anak disabilitas, jangan merasa rendah diri karena yang semua anak yang dikasih Tuhan sama kita, semua ada semua ada faedahnya lah. Semua ada perlunya apa yang diciptakan Tuhan, yang dikasih sama kita. Terima kasih. Dan tetap berharga di matanya. Iya. Tuh. Nah, terima kasih ya Jody, terima kasih Melki. Ya, sama-sama. Udah datang ke Tribun Medan, udah ngisi podcast kali ini ya. Dan mengingatkan kepada orang-orang di luar sana bahwa disabilitas bukan hambatan untuk tetap berkarya ya Tribuners. Nih, lihat Jody tetap berkuliah jurusan DKV udah semester 6, berarti tahun depan udah bisa wisuda ya. Nah, terus Melki yang kita tahu dia itu bisa main musik, bisa nyanyi, bahkan sekarang udah jadi chef, mau dapat gaji yang besar katanya dia. Dan berarti tidak menutup peluang untuk bekerja. Nah, itu juga sebuah harapan buat Tribuners yang ada di luar sana untuk tidak menyerah. Baik Tribuners, sekian dulu acara Cakap-Cakap kita kali ini. Jangan sampai ketinggalan episode selanjutnya. Dan sampai ketemu lagi. Bye Tribuners! Bye.